Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran itu berbahasa Arab dan para sahabat pun berbahasa Arab. Mudah sekali mereka memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدًا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله. Hadirin dan hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh yang dapat didengar oleh seluruh orang yang ada di Aceh ini, sampai ke Singkil, sampai ke Sebulu Salam, pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang dipancarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai kepada bulan Rajab. Tadi imam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan hidup kepada kami di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, dan beri kesempatan kami untuk berpuasa di bulan Ramadan insya-Allah. Kita tidak tahu apakah kita ini diberi kesempatan hidup sehingga berpuasa di bulan Ramadan atau tidak. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta mudah-mudahan kita berkesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Berhubung penceramah tidak ada, saya terpaksa menggantikan beliau. Hadirin berbahagia, malam ini kita mengkaji Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Begitu diturunkan, langsung Rasul menyampaikannya kepada para sahabat. Al-Quran itu berbahasa Arab dan para sahabat pun berbahasa Arab. Mudah sekali mereka memahaminya. Walaupun demikian, mereka tidak sama dalam memahaminya, karena ada sahabat yang sibuk dengan pohon korma,
sibuk dengan unta, sibuk dengan perdagangan. Jadi jarang jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka selalu bersama Rasulullah. Mereka lebih memahami Al-Quran dibandingkan dengan para sahabat yang sibuk dengan perdagangan, dengan pergi rihlat asy-syita'i was-shaif. Mereka pergi di waktu musim dingin dan mereka pergi di waktu musim panas. Waktu musim dingin mereka pergi ke Yaman. Yaman agak lebih panas, kata mereka yang pernah pergi. Kemudian kalau musim dingin mereka pergi ke Yordan, ke Syam. Kalau musim dingin pergi ke Yaman, lebih panas. Musim panas pergi ke Yordan, itu lebih tidak panas sekali. Jadi mereka mencari tempat yang sesuai. Rihlat asy-syita'i was-shaif. Syita mereka pergi ke Yaman, Saif pergi ke Lubnan atau Syam. Jadi para sahabat Nabi berbeda pendapat dalam memahami Al-Quran, tetapi mereka langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada persoalan hidup. Kemudian Rasulullah memberi petunjuk, kalau mau mengerti Al-Quran, tanyalah kepada Abu Bakar, tanyalah kepada Umar, tanyalah kepada Utsman, tanyalah kepada Ali. Bahkan orang mengatakan Ali jauh lebih banyak menjelaskan Al-Quran ketimbang para sahabat lain. Kemudian ada seorang yang didoakan oleh Rasulullah agar dapat memahami Quran seluruhnya, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau ada persoalan-persoalan Al-Quran, datang saja kepadanya dan dia dengan mudah tahu menjawabnya, karena dia tahu di mana turun dan apa sebab turun ayat itu. Itu namanya para sahabat. Kemudian hadirin berbahagia, dalam menafsirkan Al-Quran, ada orang yang lebih mementingkan perkataannya, bukan maksudnya, perkataannya. Dia i'rab Quran. Kita orang biasa ini tidak tahu mengi'rab Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagaimana i'rabnya kita tidak tahu atau belum tahu. Lantas perbedaan pemahaman terhadap kata-kata Al-Quran itu juga berpengaruh dalam memahami Al-Quran. Para sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, beliau tanpa memikirkan langsung menjawab, dan jawabannya itu betul adanya. Perbedaan tentang adat istiadat
tentang perbuatan Arab jahiliyah itu membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ada juga orang yang terpengaruh dengan Yahudi. Mereka dipengaruhi oleh Israiliyat. Ini yang menyesatkan. Sebagian orang langsung mengambil sumber Yahudi dan sumbernya itu perlu dipertanyakan, perlu ditanyakan lagi kepada Abu Bakar, apa betul ini? Atau kepada Umar, apa betul ini? Atau kepada Utsman, apa betul ini? Atau kepada Ali bin Abi Thalib, apa betul ini? Kalau tidak, Israiliyat itu mengacaukan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Hadirin berbahagia, ahli-ahli tafsir pada masa itu adalah Ibnu Mas'ud dan banyak lagi, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab. Mereka ahli-ahli dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Kita tidak bertemu dengan mereka. Mereka itu sahabat Nabi. Sahabat adalah orang yang pernah hidup atau melihat Nabi dan sudah memeluk agama Islam. Zaid bin Sabit itu penulis Al-Quran. Tapi ada riwayat mengatakan Zaid bin Sabit tidak banyak menafsirkan Al-Quran karena dia sibuk dengan menulis Al-Quranul Karim. Yang banyak menafsirkannya adalah Ibnu Mas'ud dan 4 orang yang saya sebutkan tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud punya murid namanya tabi'in. Tabi'in orang yang berjumpa dengan para sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau sahabat langsung bertanya kepada Nabi, Rasulullah begini. Misalnya, idza darabtum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Udah tahu dia artinya karena itu berbahasa Arab. Tapi Rasulullah mengqasarkan salat, tidak takut kepada orang musyrik. In khiftum, jika kamu takut kepada orang musyrik. In khiftum, jika kamu takut. Tapi tidak takut, Nabi juga qasar salat. Langsung mereka tanya kepada Nabi dengan mudah, Rasulullah, kenapa Rasulullah mengqasarkan salat padahal tidak takut kepada orang kafir dan tidak ada orang kafir? Itulah sedekah dari Allah. Terimalah sedekah dari Allah itu. Kemudian yang saya ingin katakan, para ahli tafsir murid Ibnu Abbas namanya Mujahid. Pendapat beliau berserakan dalam tafsir-tafsir dan paling banyak kita dapati di tafsir At-Tabari. Mujahid. Kemudian Atha bin Rabah. Atha bin Rabah, kalau Imam At-Tabari mengatakan, kata Atha begini, kata
Mujahid begini, kata Ikrimah begini. Jadi langsung dijelaskan apa arti dan saling berbeda antara satu dengan yang lain atau kadang-kadang sama. Kemudian dari para tabi'in yang banyak meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud ialah Mushab Masruq bin Ajda, salah seorang yang zuhud lagi kepercayaan, keturunan Arab dari Bani Hamdan yang berdiam di Kufah. Kemudian ada lagi Qatadah bin Di'amah, seorang Arab yang berdiam di Basrah. Keistimewaan Qatadah adalah bahwa beliau menguasai bahasa Arab dan pengetahuan yang luas tentang syair-syair Arab. Untuk mengartikan Al-Quran kadang-kadang dibantu dengan syair-syair. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu mudah dipahami dengan syair-syair Arab. Sebenarnya perkataan syair itu tidak betul. Syair orangnya, yang betul syair itulah puisi bahasa Arab. Pada periode ini belum ada kitab-kitab tafsir. Masih ada di mulut-mulut para ulama, belum tercatat dalam kitab. Jadi pendapat Ibnu Mas'ud didengar orang-orang lain, diriwayatkan kepada orang lain, diriwayatkan dan seterusnya, baru kemudian nanti dicatat oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya misalnya. Sesudah datang angkatan tabi'in, baru ada kitab tafsir. Jadi kitab tafsir itu baru muncul sesudah lama beredar tafsir dari mulut ke mulut, yang diriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Pada abad keempat Masehi atau abad ke-12 Hijriah, itu sudah ada tafsir-tafsir seperti tafsir Az-Zamakhsyari yang diberi nama dengan Al-Kasyaf. Kemudian ada yang membicarakan tata bahasa Al-Quran, Ma'anil Quran oleh Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Basit. Abu Hayyan dalam tafsirnya juga membicarakan kedudukan kata-kata dalam Al-Quran. Ada golongan yang menitik beratkan pada kisah-kisah yang ada. Kadang-kadang mereka terpengaruh dengan Israiliyat. Tapi para ulama sangat hati-hati dalam hal ini, tidak langsung mengambil, mentes dengan yang lain, dengan misalnya As-Sa'labi, kemudian Al-Baghdadi, dan tafsir-tafsir yang lain. Ada golongan yang utamakan penafsiran ayat-ayat berhubungan dengan hukum. Ada buku tafsir yang menjelaskan tentang hukum,
Tentang riwayat tadi sudah ada, seperti Al-Baghdadi, As-Sa'labi. Kalau tentang hukum, di sini dengan ada tafsir Qurtubi. Ada tafsir Ahkamul Quran. Dan banyak lagi penafsir-penafsir yang khusus mencari ayat-ayat yang mengenai hukum. Bagaimana kita berwudu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu ingin salat, maka basuhlah muka dulu. Kalau itu ada air. Kalau tidak ada air, bagaimana? Bertayammum. Itu dijelaskan dalam tafsir ini. Kalau puasa, bagaimana kalau puasa Ramadan? Apa perlu kita lihat bulan atau bagaimana? Itu dijelaskan dalam tafsir Al-Ahkam. Kemudian ada tafsir yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. 99 sifat. Itu dijelaskan dengan jelas. Misalnya Al-Kabir. Itu apa artinya? Itu Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Kitab itu paling besar yang pernah kita lihat dan kita tidak sanggup membacanya. Kalau kita ketemu dengan penulisnya, saya membaca saja tidak selesai. Bagaimana Ustadz menulisnya? Saya pernah bertanya kepada penulis Al-Fiqhu wa Adillatuhu. Itu Wahbah Zuhaili. Waktu datang ke Aceh, ketemu, saya tanya, bagaimana Ustaz menulis? Saya sendiri buku itu belum habis saya baca, sudah keluar buku yang lain lagi. Kapan? Kata dia, saya kalau pulang dari jamiah memberi kuliah, langsung ke dapur. Kalau tidak, cara mencari makanan. Kalau belum ada makanan, saya langsung ke pustaka. Disitulah saya duduk. Kemudian nanti istri saya datang mengatakan makanan sudah siap, baru saya makan. Kalau kita pulang ngobrol, duduk atau tidur atau kapan sempat kita baca? Kemudian ada golongan yang menitik beratkan penafsirannya kepada isyarat-isyarat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu suluk dan tasawuf. Muhammad As-Sahal bin Abdullah As-Thawri, dia menulis tentang itu. Kita tidak sanggup memaknai isyarat yang ada dalam Al-Quran itu. Kemudian golongan yang hanya mengatakan lafaz Al-Quran yang gharib. Nah, ada lafaz Al-Quran itu yang ganjil, tidak disebut diadakan tiap hari dalam penyebutannya, tapi Al-Quran menyebut. Itu ada dalam Mu'jam Gharibil Quran. Jadi ada kata-kata yang misalnya as-salatu. As-salatu itu diartikan dengan bahasa Arab doa. Tapi dalam Gharibil Quran diartikan adalah sejumlah perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam
sambil berniat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang saya ingat. Kemudian hadirin berbahagia, kita ingin mengetahui tentang orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana memahami Al-Quran? Saya misalnya tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana saya memahaminya? Ada orang sama dengan saya, tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana memahaminya? Itu ada tafsir ke dalam bahasa, tafsir yang diterjemahkan. Tafsir tadi Jalalain misalnya, At-Tabari misalnya, tafsir Qurtubi misalnya. Saya tidak bisa memahaminya. Baru saya bisa memahaminya sesudah ditafsirkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, atau ke dalam bahasa asing yang lain. Kalau orang Inggris, sudah ada terjemahan Al-Quran pada 1943, abad ke-12. Itu sudah ada penafsiran dengan terjemah tafsir atau terjemah Al-Quran dengan bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Jerman sudah ada pada tahun 1647. Itu berarti pada abad ke-17. Banyak lagi yang penterjemahan bahasa Inggris, banyak ini. Pada abad ke-19 banyak lagi. Kemudian studi Al-Quran itu berkembang terus. Ada terjemahan dengan bahasa yang lain, dengan bahasa Afrika misalnya. Pada abad saya lupa ini. Pada abad tidak tahu, tidak kelihatan. Ke Afrika itu sudah diterjemahkan tapi tidak diberi tahun kapan diterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Afrika. Kemudian ke dalam bahasa Hausa. Hausa saja saya tidak tahu, adalah bahasa yang tersebar dan sangat luas di Afrika Barat. Itu pada abad ke-20 sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Hausa. Ada bahasa Swahili di Afrika Timur. Jadi lebih banyak berkembang ke sana Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa-bahasa. Di Uganda juga diterjemahkan. Kemudian saya ingin mengatakan, Al-Quran itu baru kita pahami sesudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Di mana terjemah bahasa Melayu? Oleh Abdul Rauf Al-Fansuri, seorang ulama dari Singkil, pada abad ke-17 sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita tidak ketinggalan. Kalau tadi ada abad ke-12 sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kita baru menerjemahkan pada abad ke-17 ke dalam bahasa Melayu.
Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia berbeda dengan bahasa Indonesia. Saya pernah di satu tempat dibilang, Anda dijemput. Saya tunggulah di rumah. Dijemput. Rupanya jemput bahasa mereka adalah undang. Kamu diundang makan ke rumah saya. Dia tunggu di rumahnya, saya tunggu di rumah sendiri, tidak dijemput-jemput. Itu kesalahan bahasa. Jadi Al-Quran diterjemahkan pada abad ke-17 oleh Abdul Rauf As-Singkili ke dalam bahasa Melayu. Kemudian Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh seorang yang bernama Quran Kejawen atau Kejawen Sandawiyah. Hadirin berbahagia, ini waktu sudah habis. Saya ingin menyebutkan tafsir yang pernah saya lihat adalah tafsir Mahmud Yunus. Dan kalau kita tidak tahu, bacalah tafsir itu yang ditafsirkan oleh orang-orang Indonesia, sehingga kita dapat memahami Al-Quran, baru kemudian kita laksanakan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي